Ini kita akan bahas materi generalized linear model ya. Pengantar ya, tadi sudah waktu ya di grup WhatsApp ya. Saya sudah tanyakan tadi pengertian dari CLM itu apa ya, tadi sudah ada yang beberapa yang menjawab gitu ya. Jadi CLM ini generalized linear model ya, atau biasa digunakan dalam bahasa Indonesia itu model linear terampat. Nah, apa sih bedanya generalized linear model? Kenapa disebut generalized linear model ya? Nah, kita kan sudah bahas masalah linear model ya, bahkan itu jadi satu mata kuliah tersendiri ya untuk model linear. Kita sudah pelajari apa itu model linear ya, yang dinamakan model linear itu adalah suatu model yang linear di sini artinya linear dalam parameter ya. Artinya bukan yang harus linear, tapi parameter dari model itu masuk di persamaan secara linear ya, karena untuk yang perubahan penjelasnya yang X-nya itu bisa juga dalam bentuk kuadrat atau bisa juga dalam bentuk logaritma ya, seperti yang sudah kita ketahui ya di pelajaran model linear, karena nanti itu bisa kita notasikan misalnya sebagai X bintang. X bintangnya itu misalnya logaritma, misalnya X3 bintang itu sama dengan logaritma dari X2 misalnya, seperti itu. Yang jelas yang disebut dengan linear di situ adalah linear dalam pengertian linear parameternya ya. Nah, Anda juga sudah mengetahui contoh-contohnya model yang linear dan yang model linear itu yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini yang disebut dengan generalized linear model, dia mengeneralkan linear model dalam hal apa? Ya, yang pertama tadi sudah ada yang menyebutkan bahwa sebaran untuk perubahan respon Y-nya itu tidak harus normal. Ya, betul ya. Karena dalam linear model kita mengasumsikan bahwa sebaran peluang untuk perubahan respon Y-nya itu adalah menyebar normal. Ya, kenapa Y-nya itu menyebar normal? Karena yang sudah kita ketahui dalam linear model kita mengasumsikannya itu dari errornya, ya kan? Sebenarnya dari errornya. Ya. Kalau tujuannya hanya untuk pendugaan saja, sebenarnya kita nggak perlu mempersyaratkan sebaran ya untuk error. Jadi yang penting asumsinya itu hanya nilai harapan dari error sama dengan 0, kemudian ragamnya sigma kuadrat artinya homogen, hanya itu saja. Tapi pada saat kita akan melakukan pengujian hipotesis atau artinya kita akan melakukan ya inferensia gitu ya, pengujian hipotesis, kita mensyaratkan si galatnya itu, si errornya itu menyebar normal. Nah, karena error menyebar normal, implikasinya ke Y, ya, Y-nya juga menyebar normal. Oleh karena itu, dalam linear model disyaratkan Y-nya itu menyebar normal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki sebaran dari perubahan respon yang tidak kontinu, ya, apalagi ini kita sedang membahas mata kuliah analisis data kategorik ya. Namanya aja udah analisis data kategorik, berarti data yang kita punya gitu ya dalam analisis ini bersifat tidak kontinu ya, merupakan data yang sifatnya kategorik. Nah, perubahan kategorik ini sebaran peluangnya biasanya apa aja gitu ya. Nah, yang dinamakan dengan data kategorik bisa berupa data biner ya itu data biner itu merupakan juga data kategorik, artinya dia hanya memiliki dua level aja ya, dua level kategori, ya tidak atau benar salah, setuju tidak setuju. Selain data biner ya, yang termasuk dengan data kategorik juga adalah data diskret. Data diskret di sini artinya merupakan data yang cacahan ya, data hasil dari proses penghitungan ya, bukan dari pengukuran gitu ya. Nah, bisa juga data diskret itu terbentuk dari data kontinu yang diklasifikasikan, yang digolong-golongkan ya, yang ya awalnya sebenarnya jenisnya kontinu, tapi kemudian
kita buatkan penggolongan-penggolongan gitu ya. Misalnya kalau untuk umur gitu ya, umur tuh sebenarnya kan kalau misalnya umur itu dinyatakan dalam tahun misalnya ya, itu kan sebenarnya merupakan data kontinu ya. Tapi begitu kita lakukan pengklasifikasian, misalnya untuk kategori yang pertama umurnya umur sekian tahun sampai sekian tahun, misalnya umur 15 sampai 20 tahun, kemudian 20 sampai 30 tahun dan seterusnya. Berarti itu kita melakukan penggolongan-penggolongan ya. Nah, di situ sebenarnya merupakan data diskret ya, nanti karena akan berupa kode-kode kan ya. Kode 1 misalnya untuk golongan yang umurnya 15 sampai 20 tahun dan seterusnya. Nah, peubah respon kategorik itu tadi apa aja sih sebarannya gitu ya. Nah, dan juga tadi sudah disebutkan bahwa sebaran peluang untuk JLM ya, sebaran peluang untuk di peubah respon Y-nya itu di JLM adalah termasuk dalam keluarga eksponensial. Nah, yang keluarga eksponensial itu apa aja? Ya tadi diantaranya normal gitu kan ya, kemudian Poisson, binomial gitu kan. Nah itu tadi Bernoulli itu kasus khusus dari binomial ya pada saat n-nya sama dengan 1. Nah, jadi tadi linear model karena Y-nya mengasumsikan normal dan normal itu sebaran normal itu merupakan keluarga eksponensial ya. Artinya di sini model linear itu merupakan kasus khusus daripada JLM ya. Nah, kemudian kenapa sih kita ini mempelajari JLM gitu ya. Nah, di bab sebelumnya, di bab 2 ya, kita sudah membahas tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi itu apa? Tabel kontingensi itu tujuannya adalah kita melakukan peringkasan ya, melakukan peringkasan data ya. Jadi data yang kita punya kan tipenya itu kategorik tuh ya. Nah, dari data kategorik yang kita punya, kita ingin menggali informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan cara apa? Kan kita tahap pertama itu kan dalam melakukan analisis data adalah melakukan eksplorasi ya, diantaranya yaitu melakukan peringkasan data. Nah, peringkasan data bisa dilakukan dengan menggunakan grafik ya, bisa juga menggunakan tabel. Nah, dengan menggunakan tabel kontingensi ini, kita melakukan peringkasan data dari data kita yang tipenya kategori. Dan dengan menggunakan tabel kontingensi itu, kita bisa ketahui apakah peubah-peubah kategorik yang kita amati ini saling berasosiasi atau enggak ya. Nah, metode-metode apa aja untuk menganalisis tabel kontingensi itu? Kita bisa lihat dari misalnya odds rasionya ya kan ya, kemudian apalagi relatif resikonya ya, RR gitu ya, perbandingan antara peluang sukses gitu ya di kelompok 1 dengan peluang sukses di kelompok 2, nah, seperti itu. Atau dengan melakukan uji hipotesis yang person ya, chi-square person, atau dengan yang menggunakan likelihood ratio test gitu ya, untuk melihat apakah ada asosiasi atau tidak, apakah ada pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon yang tipenya kategori. Nah, dengan menggunakan tabel itu tadi kita memang bisa ya melihat melakukan kesimpulan ada asosiasi atau tidak. Nah, selain menggunakan tabel kontingensi, peringkasan informasi atau peringkasan data kategorik itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan ya. Nah, justru dengan menggunakan model ini banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita peroleh ya dibandingkan dengan menggunakan tabel ya. Memang menggunakan tabel kontingensi itu memang sifatnya terbatas ya, apalagi kalau misalnya peubah yang kita analisisnya itu banyak. Saya sudah peubahnya itu sampai 3 aja ya. Nah, kita akan berhadapan dengan tabel kontingensi yang 3x3 gitu ya, yang misalnya kan kategorinya ada 3 level gitu ya. Kita punya peubah penjelas, peubah respon gitu ya, peubah penjelasnya misalnya 3 level gitu ya. Nah, itu sudah level tabel kontingensi yang dibentuknya tentu akan semakin banyak ya ininya, dimensinya. Nah, sementara untuk model gitu ya, dengan menggunakan model kita bisa melakukan peringkasan data
dan bisa menghandle situasi-situasi yang lebih kompleks ya. Jadi ya intinya kan memang kita melakukan pemodelan itu tujuannya untuk apa sih gitu ya. Seperti yang Anda tahu ya, ada pemodelan statistik, ada pemodelan matematik gitu ya. Itu sudah kita pelajari bedanya apa. Tujuan kita melakukan pemodelan dari suatu fenomena itu apa? Kita sebenarnya ingin mendeskripsikan suatu fenomena itu gitu ya, ingin menyederhanakannya gitu ya, menggambarkan hubungan-hubungan di antara perubahan-perubahan yang kita amati dalam penelitian kita seperti apa. Nah, semuanya itu disederhanakan, dinyatakan dalam suatu model. Nah, itu ya tujuan kita melakukan pemodelan itu seperti itu. Sebenarnya ini melakukan peringkasan dari apa yang kita teliti ya. Jadi perubahan-perubahan yang kita teliti kaitannya seperti apa itu kita sederhanakan, kita ringkas dalam suatu model. Ya, model statistik ya tentunya, kalau kita kan ini bahasnya dengan statistik ya, yang tentunya model statistik itu bisa benar atau salah ya, karena sifat dari model itu adalah falsiable ya. Falsiable itu adalah model yang kita tentukan bisa benar atau bisa juga keliru ya, bisa juga tidak tepat gitu kan. Nah, kemudian prinsipnya juga dalam melakukan pemodelan itu ada kita memilih apa ya, prinsip parsimoni. Parsimoni itu adalah apa ya, sesederhana mungkin ya, sebisa mungkin ya model yang kita pilih itu sederhana ya. Ya kalau misalkan banyak peubah gitu ya yang kita misalnya peubah-peubah tersebut yang signifikan mungkin hanya beberapa saja, mungkin kita nggak perlu memasukkan semua peubah-peubah tersebut ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi prinsip pemodelan dalam statistik, falsiable ya, bisa salah, parsimoni ya sesederhana mungkin ya. Kemudian juga ada quote bahwa all model wrong ya, but some are useful ya. Itu ada quote seperti itu bahwa semua model itu salah, tapi ada beberapa di antaranya yang itu bermanfaat ya, bermanfaat dalam mendeskripsikan penelitian kita. Nah, kembali lagi, sebentar saya sendiri ya. Jadi tadi dengan menggunakan model kita bisa menghandle ya, kelebihan dari model dibandingkan dengan tabel kontinuasi adalah bisa menghandle situasi yang lebih kompleks ya. Jadi kita bisa menganalisis secara simultan gitu ya, banyak berubah. Bentar, ini saya sharing dong. Saya sharing udah terlihat belum ya? Belum ada, Bu. Belum ya? Bu. Ya, sebentar. Belum juga ya? Ini ada gangguan. Kalian siapkan file e-booknya ya, yang Alan Agresti. Oke, sekarang sudah tampil, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, ini tadi ya. Jadi tujuannya kelebihan dari model gitu ya di sini. Jadi dia bisa mengatasi situasi yang lebih kompleks ya, bisa melakukan juga secara simultan gitu ya, perubahan penjelas dengan banyak perubahan gitu ya, kita bisa. Kemudian dengan menggunakan model juga kita bisa nanti mengidentifikasi ya perubahan-perubahan mana yang perubahan-perubahan penjelas mana yang sifatnya signifikan gitu ya terhadap Y gitu kan. Kemudian kita juga bisa menentukan besarnya
nilai respon yang akan terjadi apabila X ini apabila terjadi perubahan pada X sebesar sekian satuan gitu ya. Jadi nah kalau pada tabel kontingensi kan kita tidak bisa memperoleh informasi itu ya. Pada tabel kontingensi paling kita hanya bisa dapatkan informasi bahwa misalnya antara perubahan jenis kelamin dengan afiliasi partai itu saling berasosiasi atau tidak, hanya sebatas itu saja ya. Nah, kita tidak bisa mendeteksi besarnya perubahan yang akan terjadi, misalnya seberapa besar gitu. Nah kalau di model gitu ya, apabila model yang kita pilih ya gitu, model yang kita pilih kemudian ternyata juga model tersebut cocok gitu ya, fitting data sampel yang kita punya dengan baik, maka nanti dugaan-dugaan parameter model itu bisa merepresentasikan apa ya, besarnya perubahan, misalnya besarnya perubahan respon gitu ya, atau peluangnya, misalnya peluang perubahan responnya yang akan terjadi, besarnya peluang perubahan respon yang akan terjadi itu sebesar berapa jika si X-nya misalnya terjadi perubahan sekian gitu ya. Nah itu dengan menggunakan model kita bisa dapatkan informasi itu. Kemudian bisa juga kita memperoleh informasi dari perubahan respon yang dari perubahan penjelas yang kita amati mana yang signifikan ya. Miriplah dengan model linier ya. Dengan model linier kan kita gitu juga ya. Jika kita spesifikasikan ini modelnya seperti apa, penduga beta 1, beta 2-nya seperti apa, kemudian interpretasi beta 1 itu artinya apa, kita bisa berikan ya. Nah ini tadi yang seperti saya bilang bahwa ini kelebihan-kelebihan dari model ya. Nah ini juga tadi sudah ya, bahwa untuk model linier tadi merupakan kasus khusus ya daripada JLM. Nah kita tahu analisis apa saja atau metode statistik apa saja sih yang biasanya atau yang direpresentasikan dengan model linier ya. Nah, kita tahu di model linier itu ya tergantung dari rank dari matriks X-nya kan ya. Nah, kalau X-nya berpangkat penuh, maka nanti itu larinya ke analisis regresi gitu kan. Nah, untuk yang berikutnya memang belum kita pelajari ya di model linier, itu kalau X-nya tidak berpangkat penuh nanti itu akan ke ANOVA ya. Nah, artinya di sini untuk analisis regresi maupun ANOVA dia itu menggunakan model linier ya yang mensyaratkan Y-nya kontinu. Nah, di sini model-model regresi dan ANOVA ini karena menggunakan model linier tadi ya di sini, dan model linier ini juga termasuk dalam JLM ya. Ini tadi komponen-komponen JLM ya. Yang pertama adalah komponen acak ya, komponen acak atau random komponen. Tadi Elvira ya yang jawab ya. Ya, jadi ada 3 ya, komponen dari JLM itu ada 3. Yang pertama adalah komponen acak atau random komponen. Komponen acak ini nanti yang menjelaskan atau menspesifikasikan ke peubah acak atau peubah respon Y ya. Nah, peubah respon Y itu kan sebenarnya sifatnya acak kan, random variable kan. Nah, karena dia random ya, karena dia peubah acak, maka dia punya sebaran peluang ya. Sebaran peluangnya apa untuk Y? Sebaran peluangnya adalah yang termasuk dalam kelompok eksponensial ya. Artinya di sini Y-nya itu bisa normal ya, sebaran normal, sebaran Poisson, sebaran binomial gitu ya. Kemudian ada lagi binomial negatif ya. Dan juga bisa sebaran normal juga di sini. Mengacu kepada komponen perubahan respon dalam model ya. Y-nya ya, ini komponen acak ini yang memspesifikasikan ke peubah respon ya, Y yang biasanya dinotiskan dengan Y. Nah, di sini apa aja Y-nya, sebaran peluangnya, kemudian syarat lainnya juga adalah saling bebas ya, antar amatan. Jadi ini untuk yang secara standar dulu ya, secara standar di komponen acak ini asumsinya tadi yang pertama sebaran peluang eksponensial family, kemudian yang kedua antar amatan itu saling bebas antara ya.
Screen-nya masih Suaranya? yang pertama, Bu. Oh, ini komponen GLM belum tampil. Belum, Bu. Belum tuh, masih yang tampilan awal. Belum. Oh, saya pikir udah. Bentar. Apa lama ya loadingnya? Jalan. Jadi masih yang pengertian dasar JLM? Masih Yang cover awal awal, banget, Bu. Bu. Baru judul. Masih Ya, cover baru dulu. judulnya, Bu. Oh gitu. Bentar ya. Nah, ini baru ganti, Bu. Tadi. Oh iya, malah saya turunin lagi. Saya coba lagi. Sekarang udah belum? Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Jadi ini komponen JLM. Ya, kembali lagi ya, ada 3. Yang pertama ini komponen acak. Ya. Komponen acak yang kedua itu adalah prediktor linier. Ya, prediktor linier atau komponen sistematik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penghubung. Nah, komponen acak ini yang pertama, ini sebenarnya adalah mengacu ke ubah respon, ya, yang Y, ya, dinotasikan yang Y di model. Ya, jadi bentar ya, saya ini dulu nih data tadi. Sudah muncul? Halo? Saya masih hitam, Bu. Belum sekarang. Masih hitam. Belum juga. Bentar ya, ini tadi saya ganti koneksinya sama ini. Udah ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Ya, ya. Oke, bismillah. Oke ya, jadi ini komponen GLM yang pertama, komponen acak. Ya, komponen acak ini mengacunya untuk ke perubahan respon Y ya. Perubahan respon Y itu adalah yang kita
tadi sebutkan memiliki sebaran peluang diasumsikan berasal dari sebaran peluang keluarga eksponensial family. Ya. Jadi ini tadi sebentar lagi. Ini komponen acak ini nanti mengacunya untuk ke perubahan respon Y. Perubahan respon Y itu karena merupakan suatu perubahan acak, jadi dia memiliki sebaran peluang. Ya, karena perubahan acak, maka kita perlu spesifikasikan sebaran peluangnya. Nah, sebaran peluangnya apa di dalam JLM ini? Sebaran peluang yang termasuk dalam kelompok eksponensial. Jadi kita lihat perubahan respon Y kita tipenya bagaimana. Misalnya tipenya kontinu. Nah, kalau kontinu kita lihat spesifikasikan, tapi kita bisa ambil misalnya normal. Ya, tergantung ya, kita lihat juga kan kondisi nilai-nilai yang mungkin itu untuk ubah respon itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau normal itu kan beratnya dari minta hingga sampai tak hingga ya. Aku baca kontinu dengan nilai-nilai yang memungkinkannya minta hingga sampai tak hingga. Nah, kemudian kalau misalkan ubah respon kita kategori, ya, nah tadi misalnya kategorinya biner misalnya hanya ada 2 kemungkinan hasil. Maka apa sebaran peluangnya yang bisa kita pilih, yang kita bisa asumsikan untuk Y kita? Ya, misalnya kita pakai sebaran peluang binomial, seperti itu ya. Misalnya kan kita kasusnya ini, kita ingin melihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang gitu ya, memutuskan untuk memilih partai tertentu. Misalnya ya, partai A dan partai B, anggaplah hanya dua partai yang kita lihat. Ya, kita akan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk memilih partai A atau partai B. Nah, di sini responnya adalah pemilihan partai tadi kan, ya, pemilihan partai A atau B itu merupakan perubahan respon kita. Dan hanya ada 2 kemungkinan hasil kan, ya atau tidak. Nah, sebaran peluang apa yang bisa kita spesifikasikan untuk respon yang memiliki 2 kemungkinan hasil tadi? Misalnya kita bisa pilih sebaran binomial. Nah, di situ maksudnya ya. Jadi komponen acak ini mengacu ke spesifikasi untuk sebaran peluang dari perubahan respon kita seperti apa. Kemudian juga secara standar juga diasumsikan bahwa antara amatan yang satu dengan yang lain, ya kalau kita punya N buah amatan, nah antara amatan yang satu dengan yang lain itu bersifat saling bebas. Ya, ini untuk karakteristik standar JLM dulu ya, walaupun nanti dimungkinkan ya kalau terjadi korelasi ini juga bisa di-extend ya. Tapi ini secara standar syarat-syarat atau komponen dalam JLM itu seperti itu tadi. Ya, sebaran Y-nya, sebaran peluang Y eksponensial, kemudian antara Y yang satu dengan Y yang lain gitu ya, itu bersifat saling bebas. Nah, kemudian yang disebut dengan prediktor linear ini apa? Prediktor linear ini nanti yang mengacu ke perubahan penjelas ya. Jadi ini yang mengatur atau menspesifikasi ke perubahan penjelas kita yang tipenya adalah linear ya. Nah, nanti ini fungsi penghubung, nah nanti ini kita akan lihat ya, jadi prediktor linear ini kalau di model linear juga kan sudah kita tahu ya bentuknya, jadi misalkan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya ya, jadi yang menspesifikasikan komponen di kalau di model di sisi kanan ya berarti ya, nah itu yang menspesifikasikan di berubah penjelas ya, bentuknya seperti apa, itu bentuknya di sini linear ya. Kemudian ini fungsi penghubung ini apa nanti kita akan lihat ya, atau disebut juga dengan link function ya, bahasa Inggrisnya link function ya, fungsi hubung atau fungsi penghubung. Nah, fungsi penghubung ini nanti adalah suatu fungsi yang menghubungkan ya, antara komponen acak dengan prediktor linear di sini ya, dinamakan fungsi penghubung. Nanti fungsi penghubung itu bentuknya macam-macam ya, tergantung dari nanti kita lihat sebaran peluang dari si komponen acak ini. Nah, ini tadi ya yang saya bilang komponen acak di sini ya, pada kasus JLM standar ini diasumsikan saling bebas ya, antara Y-nya Y1 Y2 sampai Yn. Nah, misalkan kalau Y-nya tipenya biner ya, kita bisa asumsikan Y-nya itu peluang binomial. Nah, kemudian kalau Y-nya tipenya diskret sekarang, atau cacahan, atau count. Contohnya apa? Misalnya, banyaknya, ya namanya count, cacahan, ya. Itu kan dari, yang dihasilkan, amatan yang dihasilkan dari proses
mencacah ya. Misalnya banyaknya kecelakaan, ya, banyaknya kejadian gempa bumi gitu ya, banyaknya penduduk miskin. Nah, misalkan kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi banyaknya kecelakaan di tol Jagorawi, misalnya seperti itu. Kita tahu misalnya di tol Jagorawi dalam 6 bulan terakhir misalnya ya, dicatat nih banyaknya kecelakaan di tol Jagorawi selama 6 bulan terakhir, misalnya berapa 20 kejadian misal seperti itu. Nah, terus pada 6 bulan yang sama tapi tahun lalu misalkan gitu ya, banyaknya kejadian tersebut, kecelakaan tersebut misalnya lebih kecil dibandingkan yang tahun ini. Nah, kira-kira kenapa ya gitu ya, apa sih yang mempengaruhi ini banyaknya kecelakaan itu bisa tinggi sekali atau bisa kecil sekali ya, kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhinya. Nah, itu kan berarti di situ Y-nya itu karena kita lihat number of accident ya, merupakan data cacahan atau count, maka kita bisa pilih, bisa spesifikasikan atau bisa asumsikan sebenarnya peluang untuk Y-nya itu bisa kita ambil misalkan Poisson. Nah, tentu akan dilihat ya, Poisson itu apa sih deskripsinya. Nilai-nilai untuk kemungkinan Poisson itu kan bisa dimulai dari 0 kan, dia tidak mungkin negatif kan, dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kita lihat kan banyaknya kejadian, banyaknya kecelakaan itu kan bisa 0, 1, 2 dan seterusnya kan, tidak mungkin negatif kan. Nah, kemudian selain Poisson apalagi misalnya sebaran peluang yang bisa kita pilih gitu ya untuk yang kasusnya tadi ya, kecacahan. Misal bisa pilih binomial negatif gitu ya. Nah, ini nanti tentu tinggal dilihat aja kalau binomial negatif itu gimana ininya apa, deskripsinya, karakteristiknya ya. Bisa juga gamma ya, gamma untuk kasus-kasus yang seperti apa ya, eksponensial atau apa gamma gitu kan, itu bentuk-bentuk khusus gitu. Nanti itu, tapi yang akan dibahas di analisis data kategorik ini adalah binomial ya, Poisson yang sering dipakai ini ya, Poisson gitu ya untuk data cacahan. Nanti binomial negatif juga akan digunakan juga sebagai alternatif dari Poisson. Nah, kemudian kalau Y-nya kontinu, misalkan kita ingin melihat pengaruh misalnya ya program diet terhadap berat badan seseorang. Nah, berat badan seseorang di sini kan tipenya kontinu. Nah, misalnya kita pilih mau asumsikan dia Y-nya normal gitu ya, menyebar normal misalnya seperti itu. Karena kan memang dalam kita melakukan pemodelan analisis data, yang pertama kali itu kita pilih dulu, kita tentukan dulu, kita spesifikasikan dulu model kita tuh seperti ini loh untuk menggambarkan penelitian kita. Nah, setelah kita menspesifikasikan model, kita cek model yang kita pilih tadi, model yang kita spesifikasikan tadi, itu cocok nggak dengan data yang kita punya, sudah memfit udah cocok belum dengan data yang ada. Data yang kita punya itu kalau kita modelkan dengan data yang tadi dengan model yang tadi kita pilih, itu sesuai atau enggak. Nah, baru kita melakukan uji kesesuaian model ya, atau goodness of fit-nya nanti di bawah. Tapi tahap pertama itu tetap kita pilih dulu, kita spesifikasikan dulu modelnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua dari GLM adalah prediktor linier. Ya, tadi sudah saya sebutkan prediktor linier ini mengacu ke peubah penjelas. Ya, tadi kalau komponen acak yang pertama itu mengacunya ke Y ya. Kalau yang ini sekarang prediktor linier mengacunya ke XX kita ya, ke peubah penjelas kita. Jadi ini nanti adanya di ruas kanan ya, di model ya. Nah, peubah penjelas di sini diasumsikan bersifat fix ya. Jadi nanti ada yang diasumsikan bersifat random, ada yang bersifat fix. Tapi untuk kasus kita yang standar dulu ya, yang sifatnya standar, bahwa XX-nya ini kita asumsikan sifatnya fix. Jadi bersifat tetap. Ya. Kemudian ini secara umum ya, bentuknya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, prediktor linier dari peubah penjelas ini, di mana alfa ini merupakan intercept ya, yang disebut dengan menggunakan intercept.
Nah, kemudian juga perhatikan bahwa tadi ya, kubah penjelas, suatu kubah penjelas bisa dinyatakan sebagai kubah penjelas dari yang lainnya. Seperti misalkan di sini ada X3, di sini beta 3, X1, X2 misalnya seperti itu ya. Di sini nanti misalnya komponen yang berikutnya ini di sini beta 3, X1, X2. Atau bisa juga misalnya B3 X2 kuadrat. Nah, meskipun di situ ada kuadrat, tapi bentuk ini tetap dipandang linier. Karena misalnya di sini X3 X3-nya itu sebenarnya X2 kuadrat gitu. Jadi di sini beta alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X2 kuadrat. Misalnya ada seperti itu. Ini tetap dikatakan sebagai prediktor linier ya, karena di sini meskipun nanti dimasukkan X2 kuadrat itu bisa dituliskan sebagai X3 sama dengan X2 kuadrat. Ini akhirnya menjadi linier lagi gitu maksud saya. Jadi kalau misalnya maksud saya misalnya ada seperti ini untuk atau misalnya beta 4 di sini yang misalkan yang X1 gitu kan. Nah, walaupun di sini ada bentuk kuadrat, bentuk ada logaritma ya, nah ini tetap aja dikatakan sebagai prediktor linier, di mana X2 kuadrat misalnya kita bisa notasikan dengan X2 bintang. Ini misalnya misalnya seperti ini, kemudian X4, kemudian X1. Nah, kalau ini kita masukkan kan ini nanti akan menjadi ini lagi sebenarnya. B1 X1, B2 X2 plus B3 X3 gitu kan. Terus di sininya B4 X4. Nah, itu ini prediktor linear juga ya. Walaupun ini terlihat sepertinya ini ada kuadrat, ada logaritma gitu ya. Jadi pengertian liniernya itu yang model linier itu ya linier dalam parameter ya. Jadi kalau di sininya di kubah-kubah penjelasnya sih bisa sifatnya nggak linier gitu ya. Atau bisa juga misalnya X4 itu sama dengan ada lagi misalnya X5 eksponen dari X1 gitu kan. Nah, ini kan di sini ada eksponensial, ada logaritma, ini termasuknya ya linear juga gitu ya. Dan ini tadi link function atau fungsi penghubung. Nah, jadi fungsi penghubung ini adalah menghubungkan komponen acak dengan prediktor linier ya. Nah, yang fungsi penghubung di sini ya, di sini tadi merupakan menghubungkan juga rata-rata atau nilai harapan dari Y dengan prediktor linier. Jadi ya peranan dari fungsi penghubung yang pertama dia menghubungkan nilai harapan, menghubungkan mu gitu dengan prediktor liniernya ya. Dan juga dia menghubungkan antara komponen acak dengan prediktor linier, bukan antara Y ini yang maksudnya acaknya yang randomnya dengan prediktor linier. Ini fungsi dari mu ya, fungsi dari mu. Nah, ini function itu bisa tipenya bisa berbagai macam. Nah, kalau misalnya ini Anda jumpai suatu fungsi seperti ini ya, G mu sama dengan mu, maka fungsi ini kan dinamakan dengan fungsi identitas ya. Ini. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan link function G mu itu sama dengan mu seperti ini artinya fungsi hubung yang kita gunakan adalah fungsi hubung identitas ya, fungsi penghubung identitas. Jadi ini sebenarnya ini kalau misalnya di model linear ya, Anda udah tahu kan di model linear kan kita pakai
Untuk begini ya, ini kan ini dalam bentuk matriksnya, misalnya ini kalau dalam bentuk panjangnya ini seperti ini kan di model linear ya. Kemudian nggak tahu di model linear nilai harapan dari Y ya, atau mu lah ya, kan saya notasikan yang mu. Ini apa sih nilai harapan dari Y ini? Kan kita asumsikan kan nilai harapan dari errornya itu kan 0 ya. Nah asumsinya itu kan nilai harapan dari error itu kan sama 0. Sehingga nilai harapan dari Y itu adalah beta 0 plus beta 1 X1 sampai beta P XP kan. Nah nih ya. Nah Anda lihat ini sebenarnya fungsi dari suatu mu. Nah ini fungsi dari mu ternyata fungsi sama dengan mu. Artinya apa? Artinya model linear itu adalah suatu model yang menggunakan link function-nya itu link function identitas. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa suatu fungsi yang seperti ini dinamakan dengan fungsi identitas. Ya, jadi kalau misalkan Anda Y sama dengan Y, gitu kan, dapat Y ini sebenarnya fungsi identitas ya. Y mu sama dengan mu, itu juga ya dinamakan dengan fungsi identitas. Nah, ini jadi model linear, ya. Model linear itu sebetulnya suatu model yang menggunakan link function-nya itu adalah link function identitas, ya. Itu kalau Y-nya itu tadi continue, ya. Ini biasa dipakai di yang samaan ini, ya, atau model ini adalah model yang dipakai di model linear yang mengasumsikan Y-nya continue, ya, yang Y-nya normal, kan. Ini kan kita asumsinya kan Y-nya normal, kan. Nah, ini seperti ini menggunakan link function-nya identitas. Sekarang bagaimana kalau misalkan Y-nya itu binomial, link function-nya nanti seperti apa? Itu nanti akan beda lagi. Kemudian gimana sekarang kalau Y-nya itu Poisson? Nah, link function-nya itu gimana? Yang menghubungkan antara si random komponen dengan predikat itu seperti apa? Nah, jadi ini ada fungsi penghubung lainnya ya, yang selain fungsi penghubung identitas yang memungkinkan kita bisa mengspesifikasikan hubungan non-linear antara mu dengan kubah-kubah penjelas ya. Jadi tidak selamanya hubungan antara mu dengan kubah penjelas itu bersifat linear ya. Nah, kalau ini kan kebetulan hubungan antara mu dengan kubah-kubah penjelasnya itu bersifat linear. Nah, nanti kita lihat tidak selamanya yang hubungan linear itu terjadi antara mu dengan kubah penjelas, tapi bisa jadi hubungan linear itu terjadi karena transformasi dari si mu ini. Jadi kalau misalkan kita melakukan transformasi kepada mu, baru kita menghasilkan bentuk prediktor linear ini. Nah, kalau kita nggak menggunakan transformasi itu, ini nggak linear di sini. Ya, kita akan lihat ya contohnya. Jadi contoh ini ya, fungsi penghubung. Kalau kita pakai fungsi penghubung ini, logaritma mu, gitu ya. Nah, ini biasanya nanti kita akan terapkan nilai-nilai yang positif. Ya, artinya fungsi penghubung kan dia persis seperti di inilah di IRT ya. Di IRT kalau Anda ingat kan di IRT apa model peluang pas itu ya. Perhatikan dengan ini sebenarnya berkaitan ya. Ini kalau salah jadi topologi 1 per 1 plus E gitu ya. Terus di sini ini angkat apa nih? Ini kan? Ini kan hubungan ini kan tidak linear ya. Ini kan parameter kita ini B ini masuknya di dalam persamaan ini secara tidak linear, ada di sini kan di pangkat eksponensial. Nah nanti hubungan ini anggaplah ini sebagai ubah responnya ya, peluang ini kan peluang sukses.
peluang sukses, peluang untuk menjawab benar, peluang menjawab benar ini sebagai responnya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi peluang seseorang untuk menjawab benar atau salah? Ya, bisa jadi kan dipengaruhi oleh dari karakteristik itemnya itu sendiri, gitu ya, dan juga dari karakteristik orang itu sendiri. Jadi ini peluang sukses ini Y-nya lah ya, 0101-nya gitu ya. Ini tergantung kepada apa? Tergantung kepada karakteristik si orang itu ya, kemampuan ability-nya, dan juga karakteristik dari item ya, misalnya tingkat kesukarannya. Nah, ini kan hubungannya ini non-linear kan. Nah, kita akan melinearkan sehingga mendapatkan prediktor linear. Ini menggunakan apa? Ini kita bisa menggunakan transformasi logit ya. Misalkan kalau waktu di ini bisa pakai logaritma misalkan gini, peluang sukses dibagi ya, ini yang disebut dengan transformasi logik ya. Nanti ini Anda cek logaritma PJ dibagi 1 min PJ, ini nanti dapatnya seperti apa ya. Nah ini juga sama ya, fungsi penghubung lainnya. Jadi fungsi penghubung bisa ini tadi logaritma ya, bisa logaritma, bisa juga fungsi penghubung lainnya adalah logik ya. Logik di sini bentuknya seperti ini, logaritma mu dibagi 1 min mu, ini namakan dengan fungsi penghubung logik. Nah, fungsi penghubung logik ini cocoknya digunakan untuk yang seperti apa? Untuk nilai-nilai mu-nya ini di antara 0 dan 1. Misalnya nilai untuk peluang. Nah, makanya untuk seperti ini. Ya. Jadi, kalau kita lakukan transformasi terhadap PJ ini, ya, logaritma PJ dengan 1 min PJ. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan hubungan yang linear. Ya. Jadi ini fungsi penghubung yang seperti ini namakan dengan fungsi penghubung logik. Nah, nanti JLM, ya, model JLM yang menggunakan fungsi penghubung logik, ini nanti yang akan dinamakan dengan model regresi logistik. Jadi kalau misalkan selama ini yang sudah kita punya, misalnya ini Y gitu kan, ini X kita 1, dan ini X2, gitu ya. Jadi ini observasinya kan sampai N. Nah, jadi kalau misalnya nilai X1-nya ini 2, misalnya nilai 2-nya misalnya 3, nilai Y-nya berapa? Misalnya nilainya 120 misal ya, dan seterusnya. Itu kalau misalkan untuk yang continue misalnya ya, yang Y-nya itu continue. Nah, tapi kalau misalnya sekarang di sini 1, 2, 3 sampai N, di sini X1, di sini X2. Nah, kalau X1-nya misalnya usia, misalnya usianya berapa? Usianya 25. Terus jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya laki-laki. Maka ini dia akan setuju atau tidak setuju misalnya dengan suatu opini. Misalnya ada ada pernyataan setuju atau tidak, misalnya PSBB diperpanjang atau tidak, misalnya. Kan jawabannya itu ada 2 kemungkinan ya atau tidak. Jadi di sini 1 misalnya. Kemudian di sini nanti misalnya 0. Kalau misalnya untuk usianya misalnya 40 ya. Nah, ini terus dia jenis kelaminnya perempuan misalkan. Dan artinya di sini nilai-nilai Y ini itu akan nilai-nilainya 1010 gitu ya. Nah, bagaimana kita memodelkan hubungan antara Y yang 1010 ini dengan XX-nya? Nah, mungkin kalau kita mengacu kepada yang di sini ya, yang di model linear, kita model linear memodelkannya kan seperti ini ya, beta 01, beta 1, beta 2, X2 misalnya ditambah E. Nah, untuk yang kasus yang seperti ini, apakah kita akan memodelkan juga seperti ini, beta 0, beta 1, X1, X2 gitu ya. Di sini kan Y-nya kan 1010 aja kan. Nah, kita lihat kalau kita plot nanti seperti apa ini antara oke lah, misalnya X-nya aja cuma 1 aja, X1 aja, X2-nya nggak kita lihat dulu ya. Sini, hubungan antara X1 dengan Y. Kalau ini mungkin kita bisa lihat scatter plot-nya ya, hubungan antara
Y-nya ya. Bagaimana kita kan nilai mungkin nanti kalau misalnya kita gambarkan di sini misal misal gini ya, misalnya ini Y0, di sini Y sama dengan 1, terus di sini X-nya, misal X-nya cuma ada 1 aja, maka nilai-nilai kita itu akan mengumpul di sini aja. Kalau kita plot, kalau nggak di sini ya di sini. Nah, ya. Bagaimana kita memodelkan yang seperti ini? Karena kan nilai-nilainya kalau nggak di 0 ya di 1, berbeda dengan kasus yang tadi ini, yang di sini. Misalnya Y sama dengan X1. Nah, di sini Y sama dengan X. Mungkin kalau diplot akan seperti ini. Ini bisa kita modelkannya seperti ini dengan modelkan linear gitu ya. Nah, beda dengan yang ini. Apakah kita akan memodelkannya seperti ini? Untuk ini kurang tepat ya untuk pemodelannya kalau kita ambil langsung Y sama dengan menggunakan model seperti model linear ini tadi. Nanti kita akan lihat bagaimana kita cara memodelkannya. Karena kalau misalkan untuk yang kasusnya 0101 ini kita lebih konsennya kepada peluangnya ya. Pada gimana sih kalau nilai X-nya 25 ya, kalau usia dia 25 tahun, berapa peluang dia akan menjawab setuju gitu ya, setuju bahwa PSBB itu akan PSBB itu diperpanjang. Berapa peluang kalau si X-nya kalau si seseorang itu usianya 40 tahun, berapa peluang dia tidak setuju. Nah, kita lebih concern kepada nilai peluangnya ya, bukan ke nilai dari si Y itu sendiri, bukan lihat dari nilai 1010-nya. Kita nggak memprediksi nilai 1010 ininya gitu ya dalam kasus ini. Beda kalau yang di sini tadi, kalau yang kasus yang kontinu ini, misalnya kita dapat nih berapa nilai dugaan untuk Y kalau X-nya sama dengan 2 gitu kan. Misalnya berapa dugaan untuk Y kalau nilai X-nya sama dengan 5 misalnya, dan seterusnya. Sementara untuk kasus yang di sini, concern kita beda. Kita tidak interest untuk kalau X-nya 25, berapa nilai Y-nya? 1 atau 0, nggak seperti itu. Kita concernnya ke nilai peluangnya gitu loh. Kalau X-nya 25 tahun, berapa peluang dia setuju? Berapa peluang dia nggak setuju? Jadi gitu ya, concernnya kepada peluang. Artinya di sini kita akan memodelkan hubungan antara peluang dengan peluang respon dengan kubah-kubah penjelasnya. Ini tadi ya. Ini ya, yang disebut dengan natural parameter. Ya, jadi untuk suatu sebaran peluang, ya, sebaran peluang yang potensial untuk Y ya. Nah, dia itu terdapat suatu fungsi khusus dari mu. Terdapat suatu fungsi khusus dari mu, ya, di mana fungsi dari mu ini yang disebut dengan natural parameter. Nah, untuk Y yang menyebar normal, fungsi khusus dari si mu itu ya adalah mu itu sendiri. Artinya natural parameter untuk Y yang menyebar normal adalah mu. Ini natural parameter untuk Y. Nanti natural parameter untuk Y yang binom itu apa? Nah, untuk Y yang menyebar binom itu natural parameternya ini ya. Logik tadi ya. Log P dibagi 1 min P. Jadi kalau P ini peluang sukses, 1 min P peluang gagal ya. Jadi kalau misalnya P itu peluang menjawab iya, 1 min P peluang menjawab tidak misalnya. Nah, ini odds sebenarnya nih. Ya, P per 1 min P itu kan odds ya. Jadi kalau P itu peluang sukses, ini artinya odds sukses. Ya. Odds sukses adalah perbandingan antara peluang sukses dibagi dengan peluang gagal. Nah. Untuk Y yang menyebar Poisson, natural parameternya adalah logaritma dari min, ya, logaritma dari bacaan. Nah, fungsi penghubung yang menggunakan natural parameter sebagai fungsi penghubung, ya, sebagai mu, ya, fungsi penghubung yang menggunakan natural parameter sebagai mu-nya ya, jadi dalam JLM. Nah, ini dinamakan dengan fungsi penghubung kanonik. Yang di sini nih. Ini tadi
Ini kalau di sininya pakai apa natural parameter tadi ya, yang disebut dengan fungsi penghubung kanonik. Oke. Ini kita lihat untuk GLM pada kasus Y-nya yang normal ya. Jadi coba respon Y-nya di sini diasumsikan menyebar normal. Ini seperti apa? Tadi sudah dikatakan bahwa itu yang kalau Y-nya menyebar normal itu ya yang biasa disebut dengan model linear aja, atau di buku itu menggunakan istilah ordinary linear model, ya, model linear biasa. Ordinary linear model itu adalah JLN dengan Y-nya itu menyebar normal. Oke, ini model linear tersebut ya mengasumsikan Y-nya menyebar normal dengan fungsi penghubungnya ini ya. Nah, perhatikan ini yang saya bold ya. Jadi JLM itu dikatakan lebih umum atau memperluas dari model linear. Kenapa? Dalam hal apa? Yang pertama adalah sebaran Y-nya yang tidak harus normal, dan yang kedua adalah dia memodelkan fungsi, ya, fungsi dari rataan. Jadi bukan hanya rataannya aja, tapi fungsi dari rataan. Oke. Jadi ini ya, ada dua hal ya generalisasi dari JLM. Yang pertama ini tadi sebaran Y-nya tidak harus normal ya. Kemudian yang kedua adalah pemodelan tidak mesti harus rataan secara langsung ya. Jadi kalau di model ini kan yang dimodelkan ini kan new secara langsung dengan si XX-nya ya di sini kan.
dengan X-nya gitu kan, ya di sini ada beta nolnya lah, beta 1 dan seterusnya ya. Di sini sampai beta P, SP. Artinya yang dimodelkan hubungannya itu antara mu langsung kan dengan XX-nya. Tapi dengan pada JLM ini tidak harus mu, tapi fungsi dari mu ya, dia fungsi dari mu. Jadi bisa mu, bisa logaritma mu ya. Jadi ini gini, beta X1 di sini tambah beta XP, bisa juga gini. Nah, nah, jadi ya perbedaan-perbedaannya ya. Nih kalau di model linier yang dimodelkan itu kan mu secara langsung ya, mu directly dihubungkan dengan X1, X2 dan sampai XT dengan kubah-kubah penjelasnya. Pada JLM yang dimodelkan ya, ini nggak harus mu aja, tapi fungsi dari mu ya, bisa logaritma mu, bisa logaritma dari mu per 1 mu gitu ya. Nah itu kemudian baru hubungan secara liniernya itu dengan kubah-kubah penjelasnya itu setelah dilakukan transformasi seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang ini kan langsung kan transformasinya, yang ini identitas aja berarti. Nah ini di sini artinya dia menggunakan transformasi identitas ya, yang disebut dengan identity itu tadi, function identity. Ini transformasinya dia identitas. Yang ini dia menggunakan transformasi logaritma ya. Nah yang di sini ini disebut dengan dia menggunakan transformasi logik. Ya. Jadi kalau misalnya Kubacak menyebar Bernoulli, ya Bernoulli kita tahu kan rataannya kan P ya. Misalkan di sini deh, X menyebar Bernoulli, itu maka mu dari X ini akan P ya. Ya, kemudian hasilnya ini akan P kan, atau P kali 1 mu. Ya. Tapi kalau misalnya X binomial, ya, binom, itu kan indeksnya ini N, ini P ya. Kalau Bernoulli ini sebenarnya kan mau dituliskan di sini, boleh juga mau ditulis Bernoulli 1P gitu ya. 1 sama P ini boleh, tapi ini namanya karena N sama 1 nggak ditulis. Nah ini binomialnya NP, kemudian bagiannya N kali P kali 1 P gitu kan. Nah di sini mu, di sini sebenarnya P nih, saya sering tulis log P per 1 min P misalnya kan. Nah ini makanya kita tulis log P per 1 min P ya. Karena di setiap amatan ya, karena kan each ya masing-masing itu kan dia diasumsikan kan Bernoulli kan. Sementara untuk N yang lebih dari 1 kita sebutnya dengan binomial. Jadi ini dulu katanya ya, sebelum dikembangkan JLM ya, orang itu kalau menganalisis, kalau memiliki kubah acak diskret, cara menganalisisnya itu adalah dengan mengusahakan ya supaya kubah acak tersebut menyebar normal. Karena apa? Karena dulu kan metode-metode yang dikembangkannya umumnya mengasumsikan sebaran normal kan ya. Metode-metode standar dan statistika umumnya kan mengasumsikan sebaran normal. Jadi begitu kita punya kubah acak yang nggak menyebar normal, kita lakukan transformasi sedemikian sehingga kubah acak tersebut menjadi normal gitu, atau secara aproksimasi menyebar normal. Sehingga kalau kita sudah punya hasil transformasinya menyebar normal, maka kita bisa gunakan metode-metode standar yang sudah dikembangkan yang mengasumsikan atau mensyaratkan sebaran normal tadi. Nah dalam prakteknya cara yang seperti itu tuh seringkali sulit dilakukan. Nah dengan dikembangkannya JLM, maka kita nggak perlu lagi melakukan transformasi seperti itu. Jadi kalau kita punya peubah respon suatu kubah acak yang nggak menyebar normal, kita nggak perlu lagi mentransformasikan kubah acak itu ya menjadi sedemikian sehingga menjadi normal gitu ya. Kemudian nanti kita
kita lakukan metode-metode yang biasa dilakukan di yang metode standar itu yang asumsikan normal tadi. Dan dengan JLM tadi kita nggak perlu melakukan seperti itu. Ya. Nah, nanti pendugaan parameter pada JLM ya, ini dilakukan dengan metode kemungkinan maksimum, ya, bukan metode kuadrat terkecil ya, tapi menggunakan metode kemungkinan maksimum. Ya, kalau di model linear kan bisa pakai metode kuadrat terkecil kan pendugaan parameternya ya. Dan untuk menggunakan metode kuadrat terkecil nggak perlu asumsi sebaran kan. Sementara di JLM kan sebaran kita ada sebaran normal, ada sebaran binomial, sebaran Poisson dan seterusnya. Nah, itu sama aja walaupun sebarannya binom, Poisson dan seterusnya, kita bisa menggunakan pendugaan parameter itu menggunakan metode kemungkinan maksimum. Ya. Jadi metode kemungkinan maksimum ini tidak terbatas hanya untuk Y yang normal saja. Nanti memang pada saat Y-nya normal, ya itu hasil pendugaan parameter berdasarkan kemungkinan maksimum dengan kode terkecilnya akan sama sebenarnya nanti. Ya. Ini. Nah, jadi sifatnya JLM ini ya sebenarnya mewadahi gitu ya, yang menjadikan jadi satu gitu loh model-model yang ada di statistik tadi yang mengasumsikan sebaran binom, mengasumsikan sebaran Poisson gitu ya, normal itu jadi dalam satu bentuk model ya yang disebut dengan JLM tadi. Nah, kemudian kalau sudah dinyatakan dalam satu bentuk tadi, dalam satu JLM tadi, maka untuk pendugaan parameternya juga bisa menggunakan algoritma yang sama. Ya, nanti ya, seperti apa. Nah, kita mulai masuk ke kasus Y-nya yang biner ya. Jadi tadi itu secara umum pengertian dari JLM itu sendiri. Ya. Intinya dalam JLM ada komponen acak, ada prediktor linier, kemudian ada fungsi penghubung. Ya. Namanya tadi kalau misalkan seperti ini, bentuknya Y sama dengan X beta plus E. Nah, ini yang disebut dengan random komponen ya. Random komponen atau hari ini model ini. Kemudian sebentar. Ini masih ini. Kemudian ini. Ini. Atau kalau gitu singkatnya kita 0 plus X1 X1. Jadi ini adalah yang prediktor linearnya. Nah, prediktor linear. Kemudian ini yang fungsinya ya sebenarnya ya. Yang fungsi ini menghubungkan antara ini kan, ini random komponen. Ini random komponen. Jadi dia si function ini menghubungkan antara Y dengan si XX tadi. Nah, begitu udah mu di sini nggak ada pakai error lagi ya, nggak plus error lagi. Nah, itu juga tadi kalau yang logaritma U juga gitu kan. Ya, bentuk data biner contohnya tadi data dengan dua outcome ya, dengan dua kemungkinan hasil ya atau tidak gitu. Nah, ini sering dinotasikan 1-0 gitu ya, misalkan untuk 1 itu untuk kejadian sukses, kemudian 0 untuk kejadian gagal. Nah, terus sebaran untuk ubah respon Y-nya dispesifikasikan oleh peluang ya, ini peluang sukses dinotasikan dengan P ya, atau P boleh ya di sini. Terus peluang gagalnya 1 P ya. Nah, rata-ratanya dari Y ini sama dengan P ya. Jadi P ya notasinya kalau Bernoulli gitu kan P ya, atau P lah. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk N amatan yang saling bebas ya, banyak yang sukses. Di antara N amatan
penyebaran binomial. Jadi kalau misalnya N-nya ada 10 gitu ya, ada 10 amatan, banyaknya kejadian suksesnya 3 gitu ya. Nah, itu berarti banyaknya kejadian suksesnya tersebut karena lebih dari 1 ya. Nah, itu disebut dengan apa nanti penyebar binomial ya, binomial. Ini dengan diindekskannya indeksnya N dan parameternya P. Nah, sementara kalau untuk masing-masingnya ya dari N ini ya, dari setiap N ini diasumsikan menyebar Bernoulli ya, Bernoulli atau menyebar binomial dengan N 91. Nah, nanti ini Anda lihat yang disebut dengan linear probability model, bedakan dengan nanti model untuk model yang regresi logistik ya. Ini model linear, model peluang linear. Jadi kalau misalnya kita memiliki nilai Y 0101 ya. Tadi ya yang seperti saya tuliskan. Nah, mungkin kita tadi kan konsen kita pada saat kita memiliki Y 0101, konsen kita kan kepada peluangnya. Peluang seseorang peluang melakukan kejadian sukses gitu ya, peluang melakukan kejadian gagal itu seperti apa. Nah, kemudian itu yang dihubungkan. Mungkin kalau kita mengacunya kepada model linear gitu ya, nanti kita akan memilih langsung seperti ini modelnya. Jadi peluang-peluang tadi langsung dihubungkan dengan si XX-nya ini. Nah, kira-kira benar nggak sih kalau kita memilih atau menspesifikasikan modelnya itu seperti ini? Langsung peluang sukses itu langsung dihubungkan dengan ini, dengan prediktor linear. Jadi kita misalnya memilih, kita langsung jadi kalau misalnya peluang sukses kita notasikan dengan P, mungkin kita akan langsung begini, memilih modelnya seperti ini. Benar nggak sih kalau kita memilih modelnya seperti ini? Jadi langsung dihubungkan, peluang langsung dihubungkan dengan P. Kan tadi kita nggak mau loh ya menghubungkan Y tadi yang karena nilainya cuma ada 2 antara Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1, terus kita langsung modelkan Y sama dengan beta 0 beta 1, kan ini nggak make sense gitu ya, karena nilai Y kan hanya ada 2 kemungkinan tadi. Nggak mungkin kita modelkan dengan model linear, ini kan model linear artinya. Nah, kalau kita langsung modelkan Y seperti ini ya, kita langsung pilih bentuk modelnya seperti ini, yang nggak mungkin, karena nggak mungkin linear, karena nilai-nilai Y tadi terjadi hanya di nilai-nilai 0 di sini ya, dan di sini kan di antara 1. Dia hanya ada 2 kemungkinan, kalau tidak 0 ya 1. Nggak mungkin ini kasus ini kita modelkan dengan model linear seperti ini. Ini kan modelnya bentuknya model linear. Ini nggak linear, ini nilai Y sama nilai Y ini cuma ada di 0 atau 1 aja. Nah, kemudian kalau nggak mungkin kita modelkan dengan model linear seperti ini, apa peluangnya ya? Nah, peluang suksesnya kita langsung modelkan dengan X-nya. Sehingga kita memilih modelnya seperti ini. P sama dengan alpha ditambah dan seterusnya. Kalau modelnya seperti ini make sense ya? Nah, kita lihat. Nilai P itu kan nilai peluang. Ya, nilai peluang itu berapa sih yang terdefinisi? Nah, definisi untuk nilai peluang itu kan 0 sampai 1 kan? Ya, nggak mungkin nilai peluang itu kurang dari 0, nggak mungkin nilai peluang itu lebih besar dari 1. Ya. Nah, tetapi perhatikan, kalau kita gunakan model seperti ini, ya, kita memodelkan hubungan antara peluang dengan XX-nya. Nah, pada saat kita memprediksi, misalkan X1 itu adalah usia. Ya. Usia itu kan nilainya bisa 20 tahun, bisa 40 tahun, dan seterusnya. Nah, bisa jadi nanti hasil prediksi kita, kalau kita menggunakan yang algoritma pendugaan, udah didapat nih nilai beta 1, dugaan untuk beta 1-nya berapa, misalnya seperti itu. Nah, begitu kita masukkan nilai X-nya, ya, nilai X-nya itu misalnya 40 tahun, maka dugaan untuk si P ini akan bisa jadi di luar yang seharusnya gitu ya. Dia akan bisa jadi lebih besar daripada 1, padahal itu tidak boleh gitu ya, karena kan nilai peluang di sini harus nilainya 0 atau 1. Nah, kalau kita pakai model yang seperti ini ya, bisa jadi nanti hasil prediksinya akan yang menghasilkan nilai-nilai yang nggak mungkin gitu ya. Makanya di sini
Bentar ya, ini untuk makna sebenarnya sama aja untuk interpretasi ya. Kalau misalnya kita pakai ini peluang Y sama dengan 1, kita peluang Y sama dengan 1 pi dinotasikan nanti notasi dari beta 1 ini artinya apa ya, sama dengan si regresi biasa ya. Nah jadi ini kalau misalnya kita pakai model peluang linier ya dengan tadi peluang dengan XX-nya secara langsung, ini memang sederhana ya, mudah diinterpretasi, tapi nanti hasil dugaan nilai peluang itu bisa jadi di luar nilai-nilai yang disyaratkan ya, bisa jadi nanti pi-nya itu lebih besar dari 1. Nah, jika model peluang ini tersebut digunakan, maka kemungkinan kita akan dapat memperoleh nilai dugaan kurang dari 0 atau bisa juga lebih besar dari 1 ya, jadi untuk XX tertentu misalnya nilai-nilainya ada yang berapa gitu ya, setelah dimasukkan nanti hasil juga untuk pi-nya bisa jadi negatif atau bisa jadi lebih besar dari atau lebih besar dari 1. Sehingga artinya kita nggak bisa itu memodelkan peluang sukses itu langsung dengan si XX-nya. Nah, untuk kasus data biner seperti itu, yang bisa kita modelkan ya untuk yang apa merepresentasikan gitu ya menghubungkan antara komponen acak dengan ubah-ubah penjelas itu adalah dengan menggunakan tadi transformasi logika dengan menggunakan log pi per 1 min pi atau log p per 1 min p. Nah itu dijamin kita akan mendapatkan dugaan p-nya itu ya masuk dalam kategori yang seharusnya gitu ya, antara 0 dan 1. Nah memang menggunakan model ini juga bisa memprediksi dengan baik ya, tapi ya memprediksi dengan baiknya untuk XX yang dalam kisaran tertentu aja gitu ya, nggak berlaku untuk semuanya gitu ya. Memang ini di sini dikatakan bahwa model peluang ini juga dapat cocok fit dengan data secara baik pada suatu kisaran nilai ubah penjelas tertentu dan dapat juga memberikan ringkasan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh ubah penjelas terhadap ubah respon. Jadi namun dalam kebanyakan aplikasi, khususnya melibatkan banyak buah penjelas, dibutuhkan bentuk model yang lebih kompleks ya, sehingga mendapatkan peluang Y sama dengan 1 secara lebih baik gitu kan. Jadi ini tadi model ini ya, ini kan. Ini kan sebenarnya peluang Y sama dengan 1 kan, peluang Y sama dengan 1 atau Pi, atau boleh juga dinotasikan dengan P, ini sama aja ya. Itu boleh. Nah, jadi kalau kita pakai pilih model ini, ya ini model peluang linier ya, artinya model peluang linier itu adalah model yang menghubungkan antara peluang dengan ubah penjelas. Ya. Ini hasilnya nanti seperti itu. Bisa jadi pada saat pendugaan, kalau kita dari pada 2 dan seterusnya, kemudian kita masukkan dengan nilai X-nya, ini P yang dihasilkan, P duga yang dihasilkan nanti bisa jadi di luar definisi. Ya, bisa jadi lebih besar dari 1 ataupun kurang dari 1. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka yang digunakan adalah bukan P-nya, tapi fungsi dari P. Ya, yaitu tadi nanti ini, log P per 1 min P. Nah, ini adalah model regresi logistik. Ya. Jadi bedakan, ini disebut dengan model peluang linier yang atas, ya. Yang di bawah ini adalah model regresi logistiknya. Ya. Nanti dulu ya. Ini nanti regresi logistik. Ya. Jadi perhatikan bentuk model regresi logistik. Nah ini ada keliruan ya di buku. Ini untuk beta lebih besar dari 0. Betul ini. Di buku yang satu yang salah. Jadi ini plot ya. Nah ini juga di IRT kan sama seperti ini ya, bentuknya S ya, shape. Di sini jadi di sisi kiri dia flat di 0, ya, aproksimasi menuju 0. Di yang atas nih di sisi kanan ya, semakin besar nilai X gitu kan, dia di sini flat di 1. Nah ini kalau slope B-nya itu positif ya. Kalau B-nya negatif, beta-nya negatif, dia begini ya.
semakin besar nilai-nilai X dia menuju ke nilai 0, semakin kecil nilai X dia nilai peluang itu 1. Jadi ini model regresi logistik. Nanti tadi fungsi modelnya tadi ya, menggunakan transformasi logik. Nanti kemudian ini kita lihat pengaruh kubah penjelas gitu ya terhadap peluang sukses. Peluang Y sama dengan 1 itu biasanya tidak linear. Nah, ini Anda lihat bentuknya seperti ini untuk S ini. Nah, jadi tersedia kayak perubahan tertentu pada X yang mungkin akan kecil pengaruhnya pada Y sama dengan 1 yang di dekat 0 ataupun 1. Jadi ini maksudnya ini Anda lihat kalau di Y yang 0, ini kan Y sama dengan 0 kan di sini. Ini perubahannya itu nggak terlalu besar. Begitu dengan Y sama dengan 1. Tapi di yang nilai-nilai Y yang di tengah-tengah ini kan belok gitu kan, kelihatan sekali apa perubahan itu lebih besar. Maka di kalimat di sini, effects of explanatory variable on PY sama dengan 1 are usually nonlinear rather than linear. Ya, pengaruh ubah penjelas terhadap peluang sukses, ya di sini notasinya P, itu biasanya tidak linear. Kemudian di sini ada kalimat a fixed change, ya, perubahan tertentu pada X, ya, biasanya ini may have memiliki pengaruh yang lebih kecil ketika peluang Y sama dengan 1 itu di sekitar 0 atau 1, ya, dibandingkan daripada ketika Y suksesnya ini di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah ini kan kelihatan sekali perubahan lebih besar kan, ya. Slope-nya ya di sini kemiringan itu, beloknya itu kan kelihatan sekali. Sementara untuk yang di sini di ujung-ujung berarti perubahan itu nggak ada, flat aja gitu. Jadi dia ngasih contoh katanya di sini. Kalau kita memiliki ilustrasi pembelian satu mobil, dalam hal ini Y-nya itu adalah ingin membeli mobil baru atau membeli mobil bekas. Membeli mobil baru di sini notasinya 1, membeli mobil bekas notasinya 0. Kemudian apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli mobil baru atau membeli mobil tidak baru ya. Nah, yang mempengaruhi adalah apa? Rata-rata pendapatan per tahun, ini ya si X-nya. Nah, saya ini slope-nya increase betanya ini 10.000 ya. Misalnya betanya itu 10.000. Ini akan kelihatan lebih kecil efeknya ketika X-nya itu 1 juta dibandingkan dengan X-nya itu 50.000. Jadi kalau misalnya X 50.000 itu kan di sini, X 1 juta di sana kanan gitu kan. Nah, kelihatan slope-nya itu perubahannya itu ya di sini relatif lebih terasa impact-nya lebih besar lah ya, lebih besar pengaruhnya dibandingkan yang di sini, di sisi kanan. Jauh di sisi kanan ini relatif nggak ada perubahan, ini flat aja. Relatif lebih peluang, misalkan peluang untuk membeli itu kan, peluang suksesnya itu peluang untuk membeli mobil ya. Jadi kalau misalkan si X-nya itu memiliki rata-rata pendapatan per tahunnya $1 juta ya, dibandingkan dengan si X-nya ini rata-rata pendapatan itu $50.000 ya. Nah, jika terjadi ini perubahan ya, perubahan dalam pendapatan ya, X-nya itu kan dari pendapatan, terjadi perubahan sebanyak $10.000 ya, nah, dampak yang lebih besar terjadi itu yang di X yang sama dengan 50.000 dibandingkan yang di X yang 1 juta tadi. Ibarat kata kalau yang saya memiliki $1 juta gitu ya, nggak ada perubahan pun, peluang untuk membelinya itu relatif masih lebih besar gitu dibandingkan yang di sini. Bisa dipahami nggak ya sampai sini? Maksudnya. Halo, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Cukup? Halo. Oke, Bu. Ya, Bu. Bisa ya? Insya Allah. Oke.
Nanti Anda coba untuk cari tentang analisis regresi logistik ya. Contohnya, kemudian coba nanti dianalisis dengan menggunakan R. Gimana ini contoh atau menganalisis kasus regresi logistik. Ini kakak kelas Anda ya, yang udah mulai nulis skripsi, ini banyak juga nih yang pakai menggunakan metode analisis regresi logistik. Malah ini saya bilang kok ini banyaknya pakai analisis regresi logistik ya. Ada yang pakai regresi Poisson, ada yang pakai regresi logistik biner nih, yang deskripsi itu. Makanya ya Anda perlu pahami gitu ya, ini konsepnya gitu, konsep dari model regresi logistik biner ya, kemudian model regresi Poisson, kemudian nanti bagaimana model regresi logistik ordinal ya, karena itu nanti akan bermanfaat juga kalau misalnya Anda nanti kebetulan skripsinya menggunakan metode-metode ini gitu ya. Yang saya lihat kakak kelas Anda ini yang sekarang sedang mulai menulis proposal skripsi, ini banyak yang pakai JLM ini menggunakan regresi logistik. Nah, saya lihat ya pemahamannya ya masih kurang inilah mereka ya, pemahaman terhadap konsep regresi logistiknya ini masih kurang. Makanya ini Anda harus pahami betul-betul gitu loh ini, kenapa sih saya harus pakai metode ini gitu. Misalnya kenapa saya harus pakai regresi Poisson gitu. Kemudian nanti gimana ini cara menduga parameter-parameter modelnya gitu kan. Modelnya itu seperti apa gitu ya. Asumsi-asumsinya bagaimana. Nah, itu harus dipahami juga ya. Misalnya dari sekarang mulai Anda memikirkan lah rencana-rencana ke sana ya kan. Anda udah banyak juga mengetahui ya metode-metode time series juga ada, jadi mungkin bisa dari sekarang dipikirkan kira-kira nanti saya itu mau topik skripsinya mau kemana ya gitu kan. Saya udah dapet nih analisis regresi linear udah dapet, kemudian lagi rancangan percobaan udah, time series udah, tinggal nanti gimana penerapannya ke data real itu seperti apa gitu ya. Tadi saya udah berikan juga contoh-contohnya, misalnya kalau misalkan ini kasusnya responnya kategorik gitu kan. Tadi misalnya kita ingin melihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang ini memiliki penyakit diabetes atau enggak gitu ya. Misalkan kita udah ngumpulin sekian set pasien gitu kan, ini pasien-pasien yang memiliki penyakit diabetes, terus yang enggak, ini apa faktor dominan yang mempengaruhi seseorang itu terkena penyakit diabetes, dilihat dari usianya kah, kemudian gaya hidupnya ya, dia sering makan manis-manis, mungkin sehari makan nasinya proporsinya berapa, teh manisnya atau gimana. Nah itu kan merupakan faktor-faktor yang bisa dilihat juga yang mempengaruhi seorang kena diabetes atau enggak, memiliki penyakit jantung atau enggak. Itu kan termasuk dalam model regresi logistik ya. Nah mungkin itu saja dulu secara umum. Jadi ini saya memperkenalkan dulu bahwa ini ada yang dinamakan model linear terampat atau JLM ya. Ini sebenarnya luas sekali ya untuk yang model JLM ini. Ya, mungkin sebagai gambaran ya saya rasa cukup lah itu ya. Nanti Anda bisa pelajari lagi ini yang regresi logistiknya. Ini kan saya tadi baru sekilas aja ya. Jadi model regresi logistiknya itu tadi seperti apa. Nanti Anda lihat contoh-contohnya lagi ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Cukup? Kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri ya kuliah hari ini. Ada ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Sama.